Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan pembelajaran kemuhammadiyahan. Masih dalam tema tapak suci bagian 2. Mudah-mudahan pada pembelajaran kali ini bisa membawa manfaat buat kita semua. Baiklah, anak-anak yang soleh dan soleha, pada pembelajaran kali ini ada dua hal yang akan disampaikan dalam pembahasan tapak suci putra Muhammadiyah. Namun sebelumnya Bapak mengingatkan kembali dengan bahasan dan tugas pada pertemuan sebelumnya. Kita lanjut. Ini tugas pertama. Nah, hadis Nabi, al-mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ilallahi minal mu'minid dha'if wa fi kulli khair ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jaz. Ini hadis yang menjadi tugas pertama kalian. Masih ada yang belum menyerahkan tugasnya. Jadi tolong sebelum kita lanjut ke bab selanjutnya, Bapak mengingatkan kembali, ini harus tugasnya. Caranya kalian cukup divideokan, kalian ketika membaca dan menghafal hadis ini, kemudian kirim ke nomor WA Pak Firdaus, oke? Nah, ini artinya semua pasti masih ingat, ya. Semua pasti masih ingat dengan hadis ini. Karena kalau tidak hafal ini, maka pembahasan kita selanjutnya nanti susah untuk nyambungnya. Maksudnya ini merupakan pijakan, hadis ini pijakan mengapa tapak suci itu ada di sekolah Muhammadiyah, kira-kira seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Anak-anak yang baik, pada bahasan kali ini kita akan membahas tentang seragam tapak suci. Namun sebelumnya marilah kita membaca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak yang soleh-soleha, bahasan kali ini tentang seragam tapak suci. Kalian selalu mengenakan seragam tapak suci di SD Muhammadiyah 12 Tridwi Pamulang, terutama untuk siswa kelas 5 dan 6 sebagai muatan lokal. Kemudian dari kelas 1 sampai kelas 6 itu posisinya dalam ketika kita memakai seragam tapak suci, kita pun tahu artinya apa gitu, makna dari seragam tapak suci ini. Baiklah anak soleh dan soleha, seragam tapak suci ini dilengkapi warna dominannya adalah warna merah. Kemudian kita lihat semua warnanya merah sini. Kemudian dilengkapi dengan 5 cincin kuning, ya. Nah, di sini kita lihat cincin kuningnya satu di leher. Perhatikan, tolong, satu di leher. Kemudian 2 di sekitar lengan dan 2 di sekitar kaki. Di sini maksudnya di sekitar ujung tangan ini dan 2 di sekitar kaki. Di sini cincin adalah, nah di sini kita lihat cincin di sini mempunyai lebar sekitar 3 cm. Kemudian pada lengan dan ujung kaki cincin terletak 1,5 cm dari ujung lengan dan ujung kaki. Dari sini ke sini ya, Nak ya. Nah, kita lihat seragam tapak suci kalian, boleh dilihat di rumah. Nah, kalau pembelajarannya langsung, tidak pembelajaran jauh segini, kita biasanya praktek langsung melihat baju tapak sucinya. Kemudian di sini saat ini ada interpretasi, itu penafsiran ya. Artinya simbolisme di belakang cincin yaitu 1 ring di leher ini, nah, menandakan bahwa mental dan spiritual. Artinya tapak suci itu tidak akan pernah dan tidak akan bisa dipisahkan dari masalah mental dan spiritual. Karena ketika mental dan spiritualnya rapuh, maka
percuma saja kita mempunyai gerakan, mempunyai jurus, mempunyai badan yang kuat ketika mental spiritualnya tidak kuat. Artinya seimbang antara lahir dan batin, antara fisik dan mental, ya. Kemudian anak-anak yang soleh-soleha, kemudian cincin di tangan kanan. Nah, kita lihat tangan kanan ini artinya persahabatan. Tapak suci itu adalah organisasi otonom Muhammadiyah yang sangat-sangat cinta persahabatan. Kemudian ada juga di sini cincin di tangan kiri. Nah, ini artinya pertahanan diri, ya. Bahwa tapak suci itu pertahanan mempunyai ciri khas, ya, untuk mempertahankan diri, ya, bela diri. Sehingga tapak suci itu pertama cinta persahabatan, tetapi tapak suci itu bisa katakan kalau ada serangan atau ada apa-apa bisa mempertahankan diri, ya. Kemudian cincin sekitar kaki kanan. Nah, ini simbolnya artinya olahraga. Kemudian cincin di sekitar kaki kiri ini artinya seni dan budaya. Bahwa tapak suci itu ada unsur-unsur keindahan dan merupakan budaya asli Indonesia. Itu dalam dalam pembahasan sebelumnya pernah disampaikan, ya. Seragam tapak suci ini pertama kali dirancang oleh Bapak almarhum, ya, sudah almarhum, Bapak Zundar Wisman di sini dan Ani Susanto dalam konferensi nasional satu tapak suci tahun 1966 di Yogyakarta, ya. Itu kira-kira sekilas tentang makna lambang tapak suci ini, ya. Kemudian kita lanjutkan. Nah, fungsinya sebagai apa seragam tapak suci ini? Fungsi dan kegunaan seragam tapak suci. Satu, sebagai identitas perguruan, bahwa tapak suci ini punya identitas ciri khas dengan baju dominan merah dengan cincin kuning. Kemudian dua, menanamkan dan menumbuhkan rasa kebersamaan serta memperkuat persaudaraan, ya, sehingga menumbuhkan semangat kesatuan dan persatuan. Nah, dimanapun tapak suci itu selalu menumbuhkan rasa kebersamaan dan semangat persaudaraan serta menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan. Selanjutnya, anak-anak yang soleh dan soleha, tapak suci ini yang ketiga yaitu seragam tapak suci ini mempunyai makna meningkatkan disiplin dan tanggung jawab serta kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Artinya bagaimana menumbuhkan rasa disiplin, bahwa berpakaian tapak suci berarti siap untuk berdisiplin, siap untuk bertanggung jawab, siap untuk patuh terhadap peraturan-peraturan yang berlaku, ya, nak, ya. Setelah itu di tapak suci juga ada fungsi ini membedakan tingkatan, terutama kalau kita lihat di sabuknya nanti akan dipelajari. Sabuknya itu ada yang kuning, pertama kuning polos, ada yang kuning melati 1, 2, 3, kalau saya sampai 4, ya. Kemudian ada yang biru polos, naik ke biru, melati 1, melati 2, melati 3 sampai melati 4, ya. Ini menumbuhkan sikap untuk terus maju. Artinya bertapak suci tidak hanya sekedar kita bermain jurus di situ, jalan di tempat, tidak berpikir untuk lebih maju. Dengan tapak suci kita berpikiran bahwa ikut tapak suci ini ikut maju, meneruskan jenjang yang ada di tapak suci. Kemudian yang kelima, fungsi dan kegunaan seragam tapak suci ini yaitu untuk memberikan rasa nyaman saat berlatih, karena modelnya didesain untuk mudah bergerak, ya. Tapak suci tidak ada seragamnya yang ketat. Tapak suci tidak ada seragamnya yang pas, ya. Kita tidak bisa membayangkan kalau tapak suci yang begitu mobile, yang begitu kaya akan gerakan, aktif, dinamis, tapi desain pakaiannya misalnya ngepas atau ngepres, tidak bisa, ya. Tapi didesain itu untuk mudah bergerak sehingga agak longgar-longgar, ya, dan jahitannya insya Allah kuat-kuat. Itulah fungsi kegunaan seragam tapak suci. Kita lanjut anak soleh dan soleha. Nah, ini ada arti lambang tapak suci. Yang di sini bagian tengah itu ada apa ini? Telapak tangan, ada melati, kemudian ada matahari, warna dasar biru, kemudian bingkainya warna hitam. Oke, kita lihat satu-satu arti lambangnya. Bentuk bulat. Bentuk bulat ini artinya bertekad bulat, ya. Artinya setiap ada
eh, bertekad bulat untuk tidak setengah-setengah ya. Tujuan utamanya itu untuk mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala. Artinya bertekad bulat untuk tetap menjunjung tinggi agama Islam, menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran. Kemudian ada di sini dasar biru. Dasar biru itu, nah di sini lihat Nak ya. Dasar biru. Dasar biru itu artinya disebut di sini sebagai keagungan ya. Sebagai keagungan. Di sini kita harus tahu ini menandakan tentang keagungan, selalu mengagungkan ya. Tadi kan bertekad bulat mengagungkan, lagi-lagi mengagungkan apa? Asma Allah. Tidak ada yang maha agung, tidak ada yang maha besar selain Allah. Dan memposisikan diri manusia itu sebagai makhluk yang kecil. Jadi anggota tapak suci itu tidak ada yang petantang petenteng, yang sombong, walaupun dia jago bela dirinya, walaupun dia jago bermain jurus, bermain senjata dan lain-lain. Tapi tidak ada dalam hatinya itu kesombongan. Itu maksudnya. Ada juga di sini bertepi hitam, artinya kekal dan abadi. Coba lihat, kekal dan abadi ya. Kekal dan abadi ini ya kekalan dan keabadian ya yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Artinya ini kita ini hanya sementara lah. Kita mengingatkan ke kita, dunia ini cuma sebentar saja. Yang kekal dan abadi itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan mengingatkan kita bahwa kita ini terbatas di dunia ini hanya sebentar saja. Lagi-lagi ujung-ujungnya tidak patut kita untuk sombong dan menyombongkan diri. Karena yang maha besar itu adalah Allah. Oke, anak soleh dan soleha. Kita lanjut nih warna merah. Kita sudah tahu warna merah itu pasti keberanian. Kok berani? Ya berani itu berani. Berani berbuat, berlaku dan menyebarkan kebaikan. Berani mengangkat kebenaran ya. Bukan berani sembarang berani, tidak asal berani. Kemudian ada daun kelopak hijau. Nah, artinya kesempurnaan. Ada di sini kelopak hijau. Nah, kesempurnaan. Di sini kesempurnaan ini menandakan bahwa kesempurnaan akhlak. Itu ada hadis kan, innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Sungguhnya aku ini diutus oleh Allah ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak. Artinya kesempurnaan di sini kita tidak ada yang sempurna, kecuali kesempurnaan itu diukir ya, dibentuk melalui indahnya akhlak kita ya. Bukan dengan ketampanan, bukan dengan kekayaan, bukan dengan yang macam-macam duniawi itu ya, tapi sempurna itu ada dalam akhlak. Kemudian ada juga bunga melati putih. Nah ini bunga melati putih, ini artinya kesucian, selalu menjaga kesucian hati ya, selalu menjauhi penyakit-penyakit hati. Dengan jumlah 11, artinya rukun Islam dan rukun iman. Dengan kebersihan hati, anggota tapak suci itu selalu ya menunaikan rukun Islam dan rukun iman. Itu artinya kira-kira. Kemudian anak soleh dan soleha, ada tangan kanan putih, artinya keutamaan ya. Mengutamakan apa yang harus diutamakan, tentunya lagi-lagi tentang kebenaran dan kebenaran. Tangan melati putih ini terbuka, selalu mengutamakan kejujuran. Kemudian berjari rapat dan selalu mengutamakan keeratan, artinya
kedekatan persahabatan dengan siapapun, akan mengutamakan kejujuran, akan mengutamakan silaturahmi, akan mengutamakan persaudaraan, persahabatan, karena tidak ada yang lebih berharga dari itu semua. Itulah prinsip tapak suci. Kita lanjut. Di sini ada ibu jari tertekuk. Nah, ini artinya kerendahan hati. Seorang anggota tapak suci itu akan selalu rendah hati, tawadhu bahasa agamanya ya. Tawadhu, rendah hati, bukan rendah diri. Kalau rendah diri minder namanya ya. Tidak boleh kalau rendah diri. Kita harus rendah hati. Artinya kita selalu rendah hati, menata hati kita. Kita lanjut anak soleh dan soleha. Di sini ada sinar matahari kuning. Kenapa kok ada sinar matahari kuning? Karena ini sinar matahari kuning ini jelas bahwa lapak suci itu bertekad bulat mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala, kekal dan abadi. Nah, kemudian dengan keberanian, maksudnya dengan keberanian menyebutkan menyebarkan keharuman dengan sempurna, dengan kesucian menunaikan rukun Islam dan rukun iman, mengamalkan keras dan kejujuran dengan rendah hati. Itu ya nak ya. Dan soleh. Lanjut. Nah, dulu. Ini pendalaman arti lambang tadi ya. Ada lingkaran warna dasar biru, lingkaran bulat mengagungkan asma Allah yang kekal dan abadi. Kemudian ada bunga mawar di sini, bunga mawar merah berkelopak hijau ya. Kemudian ini bunga mawar merahan ini dasarnya sama merah warnanya nih. Ini melambangkan keharuman, keberanian dan kesempurnaan. Ada tangan terbuka, tangan kanan terbuka, berjari rapat, ibu jari ditekuk, menjunjung keutamaan, kejujuran, persaudaraan dan kerendahan hati. Ada melati 11 ini yang artinya bunga melati putih berjumlah 11 melambangkan kesucian dalam menjalankan rukun iman dan rukun Islam. Nah, setelah itu ada matahari warna kuning, putra Muhammadiyah. Gitu kira-kira ya tentang arti lambang seragam dan arti lambang tapak suci putra Muhammadiyah. Jadi memakai seragam tapak suci, kemudian yang menempel di dalamnya itu lambang tapak suci, ternyata itu didesain bukan tanpa arti. Ada arti yang sangat berharga yang harus kita dalami, kita amalkan dalam keseharian kita sebagai anggota tapak suci putra Muhammadiyah. Kemudian, nah ini nih. Coba tugasnya gini aja. Gambarlah lambang tapak suci di kertas minimal ukuran A4. Kalau yang lebih dari A4 silahkan. Sebagus mungkin digambar aja. Senin depan boleh atau Sabtu depan boleh atau bulan depan, pokoknya jadwal pengumpulan tugasnya kapan silahkan kumpulkan ya. Oke, mudah-mudahan bisa tepat waktu ya, dan mudah-mudahan bisa mengerjakan tugas dengan maksimal. Anak-anak yang soleh dan soleha, demikian pembelajaran jarak jauh ke Muhammadiyahan kelas 6 dengan bahasan tapak suci part 2. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan semoga kalian tetap optimis dan selalu berdoa
masa pandemi ini cepat berlalu dan segera kembali kumpul bersama kita di sekolah ya. Kemudian saling bertukar pikiran lagi, duduk bareng di sekolah, kemudian insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan mendengar doa kalian, anak-anak yang soleh dan soleha. Demikian, terima kasih. Tetap kalian selalu berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan dan selalu menjunjung kebaikan. Terima kasih. Ya, Pak Firdaus pamit dulu. Dan kasih sayang olahraga sebagai